Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Para pendengar yang mengikuti halaqah maghrib melalui siaran radio dimanapun kiranya berada, serta yang mengikuti live streaming dimanapun kiranya berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan detik ini masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita, serta Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan segala masalah yang sedang kita hadapi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini dan berbahagia, marilah kita mengikuti halaqah maghrib, pengajian ba'da maghrib yang seharusnya malam ini diisi oleh imam besar, namun beliau sedang berhalangan. Oleh karena itu, marilah kita sejenak duduk bagi hadirin hadirat sekalian yang tidak punya agenda di luar. Kita mendengarkan beberapa pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan ataupun membahas tentang satu topik yang berkaitan dengan hukum qadzaf. Qadzaf itu terdiri dari huruf qaf, dza dan fa. Qadzaf ini hadirin berbahagia salah satu yang termasuk di dalam fikih hudud ataupun hukum hudud yang berkaitan dengan pencemaran nama baik orang lain. Mencemarkan nama baik orang lain ataupun menuduh orang lain. Namun qadzaf dalam konteks fikih ini khusus berkaitan dengan perzinahan, atau dengan kata lain menuduh orang lain berzina, menuduh perempuan baik-baik berzina. Ini bagaimana pandangan di dalam hukum Islam. Hadirin berbahagia, kalau kita membahas tentang fikih hudud, hudud itu artinya batasan. Al-hajizu baina syai'aini, artinya ada batasan di antara dua benda. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat ayat-ayat yang berkaitan ataupun yang redaksinya tentang hudud. Misalnya, tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, misalnya. Itulah batasan-batasan Allah, jangan sekali-kali kalian langgar. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Nah, orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, di dalam fikih Islam, hadirin berbahagia, hudud ini ada beberapa jenis hukuman. Jadi dia hukumnya adalah hukum yang sifatnya muqaddar. Muqaddar itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu berdasarkan nas-nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya berkaitan dengan khamar misalnya. Khamar, bagi yang terbukti minum khamar, maka dicambuk berapa kali misalnya. Kemudian orang yang menuduh orang lain berzina namun tidak dapat membuktikan, artinya tuduhan palsu, maka di dalam Islam juga ada muqaddaran, ada hukuman yang sifatnya telah ditetapkan oleh nas ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum
thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Orang-orang yang menuduh seorang perempuan baik-baik. Ini sini ada perempuan baik-baik ini. Dia ada dalam tanda kutip perempuan baik-baik dituduh melakukan perzinahan, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, namun dia tidak mampu menghadirkan, tidak mampu mendatangkan, membuktikan dengan 4 orang saksi, fajliduhum, maka cambuklah mereka itu sebanyak 8 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambuk. Barangkali kalau kita di Aceh, hukuman ini tidak terlalu asing bagi kita. Mungkin sering sekali kita barangkali menyaksikan sendiri secara langsung maupun berita-berita yang ditulis di media, barangkali hampir setiap bulan itu ada proses hukum cambuk. Hadirin berbahagia, hukum qadzaf ini pertama kali turun ayat berkaitan dengan ini ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh sekelompok orang melakukan perselingkuhan lah, dituduh oleh sekelompok orang terhadap tuduhan ini ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, "Lamma nazala udhri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar." Jadi ketika Aisyah, nama Aisyah itu dibersihkan, artinya ada kesaksian langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang bahwa istri Nabi itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang lain. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang lain, maka disitulah mulai turun pertama sekali hukum yang berkaitan dengan qadzaf. Sekilas tentang Aisyah radhiyallahu anha dan berbahagia, Aisyah ini merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya dari perempuan yang masih gadis. Ini satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi semenjak gadis, dan Aisyah radhiyallahu anha ini ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam beberapa riwayat, salah satu di antaranya adalah wahiyya bintu sitta sinin. Aisyah ini masih umur 6 tahun ketika dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabana biha wahiyya bintu tis'in. Kemudian Nabi serumah dengan Aisyah itu ketika beliau umur 9 tahun. Wa mata anha wahiyya bintu 18 sanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah istri beliau itu waktu itu baru berumur 18 tahun. Ya. Wa mata anha wahiyya bintu 18 sanata. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah masih berumur 18 tahun. Wa hafizat anhu al-katsir wa 'ashat ba'dahu qariban min 50 sanatan. Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah satu di antara 7 orang, ya. Di antara 7 orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menghafal ataupun merawikan ataupun meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 tahun setelah beliau wafat. Artinya
umur beliau ketika Nabi wafat 18 tahun ditambah umur beliau 50 tahun setelah Nabi wafat. Jadi umur beliau Aisyah radhiyallahu anha lebih kurang 68 tahun. Nah, hadirin berbahagia, hukum hudud yang berkaitan dengan qadzaf ini ada beberapa poin penting yang barangkali yang akan menjadi topik bahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Ketika dikatakan hukum hudud atau yang berbahagia, hukum hudud itu adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh nas, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Qur'an dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ta'rifnya dikatakan al-uqubatul muqaddaratu bisyar'i li haqqillah ta'ala. Artinya hukuman-hukuman yang telah ditentukan ya, dengan syarak. Karena hukuman-hukuman itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan ataupun berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mengatakan begini, dan itu pendapat mayoritas para ulama, hukum qisas. Hukum qisas itu hukum ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia juga akan diqisas, akan dibunuh. Nah, ada yang mengatakan, hadirin berbahagia, bahwa hukum qisas itu tidak termasuk ke dalam hukum yang sifatnya hukum hudud. Karena kenapa? Hukum qisas itu berkaitan dengan hak orang lain. Hak orang lain. Misalnya begini, ketika seseorang membunuh dengan sengaja, maka yang menjadi wali orang yang dibunuh itu, dia punya sultan kalau bahasa Al-Qur'an itu. Punya kekuasaan, punya kewenangan, apakah memaafkan si pembunuh itu ataupun mengambil diat. Memaafkan ataupun mengambil diat, ataupun sama sekali tidak mengambil diat dan memaafkan. Begitu. Artinya di dalam Islam itu berkaitan dengan pembunuhan ada pilihan-pilihan. Yang pertama, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa di dalam hukum qisas itu ada kehidupan, katanya. Hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kemudian ada ayat yang menyebutkan bahwa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Artinya seorang wali juga sangat dianjurkan di dalam Islam untuk memaafkan pembunuh yang membunuh keluarganya. Itu pahalanya luar biasa. Artinya ada pilihan-pilihan. Karena itu hadirin berbahagia, hukum qisas ini oleh para ulama tidak dimasukkan ke dalam hukuman ataupun hukum hudud, tidak dimasukkan ke dalam kelompok hukum hudud karena dia berkaitan dengan hak hamba, bukan hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali memaafkan, Allah juga maafkan, begitu kira-kira. Kalau wali menuntut untuk diqisas, maka diqisas. Tetapi kalau wali mengatakan saya maafkan dia, cukup bayar diat saja misalnya, maka Allah juga memaafkan. Karena itu hukum hudud ini oleh mayoritas ulama tidak dimasukkan ke dalamnya hukum qisas. Hadirin berbahagia, di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan detail bahwa setiap orang, siapapun dia, ya, tapi nanti di dalam fikih itu ada dibedakan. Kalau misalnya yang menuduh seorang
perempuan baik-baik berzina, maka hukuman kalau yang menuduh itu hurran katanya. Hurran itu orang merdeka. Kalau yang hurran itu hukumannya berbeda dengan abdan, dengan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu dikatakan nisfu haddin, artinya setengah diat. Kalau setengah had ya. Kalau misalnya hukumannya 80 kali cambuk, maka untuk abdun ataupun untuk hamba sahaya itu di dalam fikih berdasarkan keterangan-keterangan daripada ulama itu hanya 40 kali cambukan saja. Hadirin berbahagia, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, ghafilat dikatakan di sini. Ghafilat itu orang ataupun perempuan yang lalai, atau ada sebagian yang diterjemahkan yang lugu. Yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Maka orang yang menuduh itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dilaknat di dunia dan juga di akhirat. Nanti di akhirat walahum adzabun azim, dan di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang sangat besar. Mendapatkan azab ataupun balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, di dalam Islam itu ada apa yang disebut dengan ad-daruriyat al-khams. Ada 5 prinsip ya, ada 5 prinsip munculnya hukum-hukum Islam. Salah satu di antaranya adalah inilah yang sedang kita jelaskan ini. Ada namanya hifdzul ardi, hifdzul arad. Hifdzul arad itu salah satu daripada prinsip hukum Islam adalah untuk menjaga arad. Arad itu harga diri. Artinya harga diri seorang mukmin, harga diri seorang mukminah itu sangat dijaga di dalam Islam. Sehingga tidak boleh orang lain itu semena-mena menginjak-injak harga diri orang lain. Dan salah satu bentuk menginjak-injak harga diri orang lain itu dengan menuduh ya, mencemarkan nama baiknya. Apalagi menuduh yang tidak ada. Apalagi menuduh, menyebarkan aib yang tidak pernah dilakukan oleh seorang yang dituduh itu sangat luar biasa ancaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam, hadirin berbahagia, sebetulnya juga bahkan seorang yang melakukan maksiat, ketika misalnya ada orang yang melihat, itu di dalam Islam juga tidak disuruh untuk memberitahukan kepada orang lain. As-sitru khairun dikatakan itu. Menutup aib orang yang melakukan satu dosa itu lebih baik daripada menyebarkan. Dan bahkan di dalam satu tulisan tentang fikih hudud itu dikatakan ada seorang yang mendapati seorang sedang berzina, dia dapatkan, melihat ya, menyaksikan langsung misalnya orang sedang berzina, maka di dalam salah satu kerahiman ya daripada syariat Islam itu adalah apabila di sebuah tempat itu memang diberlakukan hukum Islam betul-betul, itu orang yang menyaksikan tidak dianjurkan untuk menyampaikan kepada sultan ataupun kepada hakim. Tidak melaporkan kepada hakim. Kenapa? Kalau dilaporkan dia akan dirajam misalnya. Tetapi prinsip hukum Islam hadirin berbahagia, akan tetapi ketika misalnya satu kasus dinaikkan di depan hakim ya, disampaikan bahwa telah terjadi ini, maka hukum ataupun penegak hukum itu tidak boleh mengatakan, dia tidak boleh mengatakan kasus ini tidak usah ditangani, tidak boleh.
Tetapi di tataran yang paling bawah itu, ketika ada masyarakat misalnya melihat satu bentuk pelanggaran syariat, maka dalam konteks kerahiman hukum Islam itu tidak dianjurkan untuk melapor. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyampaikan kepada orang yang didapatkan itu untuk bertaubat kepada Allah. Menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dianjurkan. Bahkan misalnya di dalam kasus yang lain, misalnya di dalam kasus sariqah misalnya. Kasus sariqah. Sariqah itu adalah satu bentuk pencurian. Satu bentuk pencurian yang disebut ataupun yang diistilahkan di dalam fikih dengan sariqah. Sariqah itu mencuri ataupun mengambil barang orang lain fil hirzi. Artinya di tempat yang sudah betul-betul dijaga oleh pemiliknya. Misalnya ada orang yang mengambil motor orang lain di rumah yang terkunci rapat. Terkunci rapat. Kemudian dia congkel, dia rusak pintunya, kemudian dia ambil. Ini masuk dalam sariqah. Sariqah itu di dalam konteks hukum Islam adalah satu-satunya bentuk pencurian yang dipotong tangan. Nah, selain sariqah itu tidak berlaku potong tangan. Sariqah itu mengambil harta orang lain dan harta itu dijaga betul oleh pemiliknya. Nah, ini yang termasuk ke dalam salah satu syarat kasus pencurian model seperti itu yang bisa masuk ke dalam kategori bisa potong tangan. Nah, begitu. Tetapi kalau misalnya ada orang yang mengambil harta orang lain, misalnya sampai tengah malam ada orang yang masih meletakkan atau memarkirkan motornya di depan rumah. Dia tidak kunci, kemudian pagarnya tidak ada, maka ini tidak termasuk ke dalam bentuk sariqah. Tidak termasuk dalam bentuk sariqah. Karena apa? Karena pemiliknya tidak menjaga hartanya dengan baik. Dia letakkan di depan rumah tanpa ada pengaman apa-apa. Bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu itu dulu pernah ada yang melapor, "Wahai khalifah, saya kehilangan barang, kehilangan sesuatu." Kemudian ketika dia tanya, "Di mana kamu letakkan?" "Saya letakkan di situ." "Ada kamu ikat atau ada kamu?" "Tidak ada." Jadi ketika itu Umar malah menghukum orang yang tidak betul-betul menjaga hartanya. Jadi tidak menjaga ataupun tidak memprotek harta milik kita itulah yang membuat potensi orang lain itu mencuri. Ya. Maka di dalam hukum hudud ataupun di dalam fikih Islam, pencurian satu benda karena kelalaian pemilik, maka ini tidak termasuk kalau dibawa ke hakim, meskipun dihukum tetapi tidak masuk dalam kategori hukuman potong tangan, tidak termasuk. Meskipun dihukum, mungkin dihukum dengan hukuman yang lain, tetapi tidak termasuk ke dalam haddu as-sariqah. Hadirin berbahagia, kembali lagi kepada prinsip hukum Islam tadi. Prinsip hukum Islam adalah hifdzul ardi, artinya menjaga harga diri seseorang. Menjaga harga diri seseorang. Jadi seseorang itu tidak boleh menginjak-injak, tidak boleh menginjak-injak harga diri orang lain dengan menghinanya, dengan menuduhnya macam-macam, dengan memfitnahnya. Maka kalau di zaman kita sekarang ini hadirin berbahagia, mungkin hampir di setiap medsos itu, hampir di setiap medsos itu mungkin ada orang yang sengaja atau tidak itu telah menginjak-injakkan harga diri orang lain karena motif macam-macam, karena marah misalnya, karena ada permasalahan yang tidak selesai-selesai misalnya, karena utang piutang misalnya, sampai dia itu menaikkan atau men-share di medsos tentang harga diri seseorang ini. Maka ini sebetulnya sangat
sangat dicela di dalam Islam. Sangat dicela di dalam Islam. Apapun bentuk kesalahan orang lain itu tidak perlu diberitahu satu dunia bahwa si fulan ini bersalah dengan kita, bahwa si fulan ini punya dosa dengan kita, bahwa si fulan ini menzalimi kita. Itu tidak perlu. Tidak perlu seperti itu. Jadi di dalam Islam, hifdzul ardi ini menjadi salah satu prinsip daripada munculnya hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan haddul qadhaf ini. Hadirin berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah min 'azamatil islami wa 'adlihi annahu wada'a syurutan likulli atrafil mas'alati. Salah satu bentuk keagungan Islam dan keadilan Islam ini adalah sebelum hakim memutuskan satu perkara di dalam khususnya yang berkaitan dengan haddul qadhaf, yaitu menuduh seorang perempuan baik-baik berzina, maka di sana ada beberapa syurut, ada beberapa syarat-syarat syarat-syarat likulli atrafil mas'alati. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum sebuah kasus itu bisa dinaikkan ke tingkat selanjutnya di pengadilan Islam. Yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama al-islamu. Yang pertama adalah sebuah hukuman haddul qadhaf ini artinya dijilid kalau bahasa kita tuh dicambuk. Boleh dicambuk orang yang menuduh perempuan lain berzina dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dia itu Islam. Kalau dia Islam maka boleh dicambuk. Yang kedua al-hurriyah. Al-hurriyah ini adalah dia itu merdeka. Dan yang kedua maksudnya adalah al-hurriyah ini bukan berdasarkan paksaan orang lain. Ketika dia tuduh misalnya ada satu perempuan berzina misalnya, dia memang inisiatif sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena dipaksa oleh siapapun. Maka ini boleh ditegakkan hukum jilid 80 jaldatan, 80 kali jilid terhadap orang yang menuduh ini, apabila dia betul-betul memang pilihan sendiri, keinginan sendiri, bukan karena disuruh-suruh oleh orang lain. Yang ketiga adalah al-aqlu, berakal. Kalau tidak berakal juga tidak boleh. Orang gila misalnya, ada orang gila tiba-tiba misalnya buat di medsos, si fulan ini berzina misalnya, buat di medsos, tapi dia ternyata gila misalnya. Setelah ditelusuri, setelah diperiksa oleh hakim ataupun lembaga yang berwenang, maka terbukti dia tidak berakal sehat, maka tidak boleh ditegakkan hukum qadhaf ini. Hadirin berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah syurut iqamatul haddi. Syartu iqamatil haddi. Syarat-syarat ditegakkannya hukum qadhaf ini, yang selanjutnya adalah yushtaratu mutalabatul maqdhuf. Yang selanjutnya adalah disyaratkan ada yang menuntut. Ada yang menuntut. Itu baru boleh ditegakkan hukum qadhaf itu. Misalnya begini, ada seorang perempuan dituduh berzina misalnya. Dia memang tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kemudian dia menuntut kepada hakim atau di pengadilan misalnya. Itu baru boleh ditegakkan hukum qadhaf itu. Akan tetapi apabila korban ini tidak menuntut, maka tidak ditegakkan hukumnya. Li'annahu haqqun lahu.
Karena harga diri itu adalah berkaitan dengan dirinya sendiri. Kalau dia mau, dia tuntut. Tapi kalau dia tidak mau, tidak dia tuntut. Wa hunaka minal ulama'i man lam yashtarit hadha syart. Ada juga hadirin berbahagia di antara ulama, kebanyakan ulama, artinya beberapa kelompok ulama juga tidak mensyaratkan. Kalau ada orang yang menuduh, misalnya seperti ini di medsos sekarang misalnya, ada orang yang menulis si fulan melakukan ini misalnya, maka tidak perlu ada pelaporan dari korban juga, itu boleh ditegakkan hukum. Tidak perlu ada pelaporan dari si korban baru ditegakkan, baru diproses di mahkamah. Tidak seperti itu. Setiap ada orang yang misalnya menyebar fitnah, menuduh macam-macam kepada orang lain, khususnya yang dalam masalah ini berkaitan dengan perempuan, maka tidak perlu korban menuntut, tetapi yang bergerak itu adalah pihak mahkamah. Ketika melihat ada orang-orang seperti itu, melakukan cross check, apakah tuduhan yang dia buat itu sanggup dia datangkan 4 orang saksi. Maka di dalam surah An-Nur itu dikatakan falam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Ketika ada orang yang menuduh orang lain berzina, tetapi di depan pengadilan, di depan mahkamah, ketika ditanya oleh hakim, dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia wajib dihukum cambuk 80 kali. Hadirin berbahagia, barangkali ini ada beberapa syarat lagi yang berkaitan dengan haddul qadhaf yang belum tuntas. Insyaallah bisa kita teruskan pada kesempatan yang lain, karena berhubung waktu Isya telah tiba. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.